Manjada jalaha, setiap orang sungguh-sungguh pasti tercapai apapun. Mantap. Kita diketemukan dengan Abah Loreng, seorang sosok pendekar yang masih eksis di zaman sekarang. Apa sih yang sebetulnya dari pandangan seorang indigo tentang Abah ini? Abah ini ada sosok seperti berjubah putih, terus kayak ada satu sosok datang dari utusan macan kumbang. Gitu. Wow, berarti Mempunyai murid ya sekitar banyak 60 orang. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah bersama dengan Abah Loreng yang tadi teman-teman bisa lihat ya, kita perjalanan menuju rumah Abah Loreng ini hampir di pesisian perkampungan, dan kebetulan Abah Loreng ini tinggalnya dekat pekuburan atau makam. Sebelumnya saya pengen bertanya, Abah gimana, sehat Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita diketemukan dengan Abah Loreng, seorang sosok pendekar yang masih eksis di zaman sekarang. Dan untuk sekarang juga Abah mempunyai padepokan atau perguruan, Bah? Padepokan. Oh, boleh Abah sebutkan nama padepokannya apa? Mungkin kita juga sama nama daerah juga nggak apa-apa. Ya. Barangkali ada yang pengen berguru, dan ini kan salah satu bentuk melestarikan budaya Sundanya, Bah ya. Ya. Silakan, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kadang kapan itu para bapak daya bahwa kami sebagai pengurus padepokan, boleh dikatakan padepokan, mempunyai murid ya sekitar banyak 60 orang. Oh, 60, Bang. 60 orang ya. Berikut SMK, SD, SMP. Jika kadang-kadang sekarang suasana masih musim hujan, kadang-kadang latihan beribadah dicari cuaca yang bagus, namanya latihan. Berhubung suasana yang musim hujan, kadang-kadang dikurangi latihan. Alhamdulillah barangkali dari sekian orang, sebagian parantos sebagian parantos lancar, sebagian masih tetap belajar. Boleh dikatakan kalau di grup karate ada sabuk kuning, ada sabuk merah, sabuk hitam. Di abdi ya, sebagai Abah Loreng, cuma sabuk merah, sarang sabuk kuning, sabuk putih, namanya 3 sabuk. Berarti kalau tingkatan silat itu yang tertinggi itu sabuk apa, Pak? Tingkatan Sabuk merah. Sabuk merah. Ya. Berarti udah, kalau itu maksudnya udah senior itu ya. Iya. Berarti Abah ini kalau ini daerah apa, boleh Abah sebutkan? Sindang Urip, Sindang Hurip, berarti kecamatannya Bantarujak, Bantarujak, Kabupaten Majalengka ya, Pak? Majalengka, ya. Berarti Abah itu mencakup murid-murid dari mulai dari kelas SMP, SMK, SD. Oh, SD. Nah itu kalau misalkan orang dewasa berguru boleh, Mbah? Silahkan, tapi dengan catatan kalau Abah ya, dikarenakan ini melatih sampai HT, satu ya, kedua main fisik. Kalau misalkan fokus serius, kalau yang sampai ke jutsunya, saya terbuka, siap. Oh, siap. Apapun, yang penting saya Abah Loreng, yang penting diharapkannya yang serius dengan fokus, insya Allah. Soal kata-kata alim ulama, manjada jalaha, setiap orang sungguh-sungguh pasti tercapai apapun. Mantap. Gitu kan? Nah begini, Pak, ini kan Abah ini bisa dibilang mencil ya, mencil, terus rumahnya juga dekat kuburan. Sebetulnya apa sih alasan Abah kenapa sih nggak misalkan di pinggiran atau di pinggir jalan, mesti mencal kayak gini dekat dengan kuburan?
apakah ada arti tersendiri atau misalkan sengaja Abah deket kuburan biar tenang atau gimana? Oh begini, dikarenakan Abah di pinggir makam, satu mendinginkan hati. Kata alim ulama, ingat kepaes gitu lah inti namanya. Tapi kalau di tengah-tengah misalkan tengah rame, kadang-kadang yang kita hadapi atau latihan kurang fokus, jadi keganggu gitu, konsentrasinya gitu. Nah, mohon maaf, Bah, ini kan kebetulan saya bersama Teteh Indigo ya. Iya. Ini di samping Mbah ini ada Teh Fitri. Yang mungkin teman-teman bisa lihat di konten sebelumnya bahwa Teh Fitri ini tatapan matanya tajam sekali. Jadi teman-teman kalaupun dimanapun bertemu dengan Teh Fitri jangan tatap matanya. Soalnya dia itu kayak mengetahui apa yang kita pikirkan. Mungkin seperti itu ya Teh ya. Nah, Teteh mungkin bisa sedikit, mohon maaf izinnya Bah ya. Apa sih yang sebetulnya dari pandangan seorang indigo tentang Abah ini? Kalau menurut saya ya, saya bertemu sama Abah ini, yang saya rasakan orangnya Abah sangat berharismatik gitu. Tapi mohon maaf, yang saya lihat di balik Abah ini ada sosok seperti berjubah putih, terus kayak ada satu sosok apa sih namanya, datang dari apa sih, utusan Macan Kumbang gitu. Wow. Berarti kalau misalkan Macan Kumbang itu nyambungnya ke Prabu Siliwangi ya? Ya seperti itu. Iya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, gini Bah, mungkin saya kembali ke Abah. Yang namanya berarti masuk pencak silat ya. Ini kan ada istilah kalau di sana padungdung. Iya. Padungdung itu identiknya dengan kata orang sih kesurupan. Iya. Sebetulnya itu yang disambat biar orang-orang yang lihat juga bisa tercerahkan. Itu yang disambat itu apakah kemasukan atau enggak, atau mengendalikan pikiran atau gimana sih? Itu bukan. Kalau pendapat saya yang sudah dipelajari ya. Iya. Misalkan kalau anak buah saya yang satu pertama ya, puasa 3 seminggu, wiridnya sekian 11 kalimat, wiridnya. Udah lulus 1 minggu ya, baru kita tes Al-Salasa. Nanti itu bukan intinya bukan kesurupan, itu hodam yang datang ke badan sendiri. Jadi gerak sendiri ya. Semakin lama kita mengatakan kalau ya Allah, terus dia bergerak langsung. Yang kedua, kalau sudah beres, sudah jadi, kita kalau mau bilang apapun dia jadi. Misalkan ya Allah, kami pengen jurus harimau, jadi. Ya Allah, kami pengen jurus simane, jadi. Ya Allah, kami mungkin di jurus pemonyet, jadi. Itu kalau sudah kebeli. Puasanya 1 minggu. Itu bukan ilmu hitam, saya ilmu karomah gitu. Berarti sambatannya itu sesuai apa yang dipikirkan. Iya, betul. Dengan catatan harus puasa dulu. Iya. Bisa masuk ke jurus padungdung lah. Iya, betul. Nah, mungkin kan teman-teman semua penasaran dengan tadi yang disebut ada jurus cimande, ada cakar harimau, ada apa namanya, elang dan lain-lain. Mungkin nanti kita pengen sedikit demo, boleh Bah? Insya Allah. Nah, kita kembali ke pertanyaan, barangkali apa mau bertanya? Nah gini Bah, dasar-dasar untuk bisa ikut berguru ke Abah, apakah ada kriteria khusus, misalkan harus fisiknya kuat atau badannya gemuk atau gimana, ada nggak kira-kira? Itu tidak pakai ukuran. Anu penting walaupun kita kuliah, penting kita percaya diri kepada Tuhan. Kami akan melaksanakan begini, insya Allah kalau dijawab bisa. Tapi kalau kita misalkan punya apapun, kemanapun kita kalau was-was, mamang istilahnya itu nggak tercapai. Begitu ya kalau bapak abang. Maka ditanya anak buah, kalau mau betul-betul satu, fokus kepada Tuhan kita yang cuma satu kan Tuhan ya. Kita meminta kepada Allah. Kalau kita misalkan cuma pikiran kemana-mana, waktu itu nggak bakalan jadi. Gitu. Nah ini kan Abah Loreng ini kan terkenal akan dengan kesaktiannya, bisa karate dan juga mungkin bisa memiliki ilmu halimun gitu ya Pak ya. Betul. Jadi samping Abah ini merupakan salah seorang gadis indigo. Jadi gadis indigo ini imut dan mungkin teman-teman yang melihatnya juga pasti langsung hatinya itu jatuh sampai mungkin berceceran di dalam di bawah tanah mungkin seperti itu. Sampai tidur di luar gitu. Jadul. Aduh.
maaf teman-teman, ini sedikit agak bercanda ya. Mungkin kalau kita ngonten serius terus, kita mungkin nantinya tegang dan pikiran pun jadi Kacau itu. kacau. Ya, jadi sepertinya Mbak, di samping Abah ini kan ini merupakan gadis indigo. Teteh. Gadis aja lah, nggak apa-apa. Wow. Jadi yang dilihat sama Abah Jambrong ini, siapa? Ireng, Abah Ireng ini sosok yang Loreng. Loreng. sosok yang mendampingi dari Neng Fitri ini seperti apa, Bah? Ataukah sosok ulama kah, atau dari aliran hitam atau apa? Mungkin apa bisa sedikit. Kalau pendapat abahnya, maaf ya, ini si gadis ini ya, jangan ngambil aliran hitam, maaf ya, jangan, tidak dibolehkan. Kita ambillah ilmu agama. Satu, jangan tinggal sholat. Dua, jangan makan daging atah kalau laki-laki. Daging mentah. Ketiga, jangan ngomongin orang. Keempat, jangan membunuh orang. Kelima, jangan mabuk. Enam, jangan judi. 5 perkara yang dilarang, baru kita jadi. Berarti yang Abah lihat dari Teh Fitri ini ada hitamnya Ini, atau gimana gitu? Mungkin mau diterawang dulu atau gimana, ya, Pak? Mungkin kerasa sama energinya, Bah ya. ini coba. Maaf aja ya. Iya. Ini perasaan abah ini memang sholatnya lekat ya, Masya Allah. Masya Allah. nggak tinggal nih. Luar Cuman biasa. ada sedikit nih, ada sedikit ya, ada ilmu hitam sedikit ya. Mungkin Bah, mungkin saya luruskan, yang dimaksud Abah hitam itu sosok yang ikutnya mungkin apa ya? Lah? Sosok yang ikutnya, Mengikuti saya. Oh, bukan Teh Fitrinya mungkin seperti itu. Oh. Jadi suka diwirid enggak? Suka wirid enggak? Wirid apa? Jadi biasa setelah Belakang layar aja, belakang layar, Pak. Oh. Ini berarti ini bukan salah, bukan itu yang berdamping, ini bukan yang hitam. Ini kodam ini ada. Oh, berarti kodam tersebut hasil dari wirid. Wirid, Oh. betul. Ini yang wirid. Berarti Apalagi kalau sini enak, setiap sholat jangan lupa kalau sudah wirid kita masukin ke dada yang kiri. Habis wirid, kalau sudah wirid kita pengen apa, insya Allah Tuhan akan melindungi. Ya kan? Berarti kodam ini positif ya, Pak, bukan negatif berarti. Iya. Barangkali cocok dengan Aceh. Nah itu. Berarti yang Abah lihat dari sosok Teh Fitri itu, Ini. Fitri ini ada mungkin ada sosok hitamnya Ya, yang mungkin sedikit enggaknya akan mempengaruhi kepribadian Teh Fitri. ya. Tapi sosok hitam ini apa karena kita kemarin dari Kuah Batu Everanda atau dari Rumah Delati? Cuma kan yang Latif bilang juga ada 6 wujud. Nah mungkin kembali ke Abah, Bah. Tadi kan Teh Fitri menyebutkan ada salah satu utusan dari Macan Kumbang. Apakah itu pendamping Abah? Apakah itu emang yang datang ke Abah sendiri? Atau misalnya ada hubungannya dengan silat yang Abah selama ini lakukan? Itu mungkin kira hasil dari wirid. Oh, Abah juga dari Wiri. Iya, wirid. Dia datang sendiri. Iya, gitu. wirid. Yang ada yang tadi katakan di badan saya itu hasil wirid. Jadi melindungi kita. Mungkin itu kenapa alasannya Abah dinamakan dengan Kiloreng. Kiloreng. Setelah itu ada sebagian tadi dikatakan kita kalau mau pengunjung nyamat harimau bisa jadi, kan? Apapun mau nyamat bisa serigala bisa jadi, tergantung kita cita-citakan. Itu maksud saya. Bukannya saya jual Jakarta, kita pengen pemonyet bisa jadi, gitu kan? Hasil apa? Hasil wirid, hasil puasa. Hasil Ya, kalau perih gitu ya, misalkan Pak. puasanya cuma nggak fokus, otomatis nggak bakalan jadi. Nah, dan mungkin seperti ini, Bah. Mungkin ada teman-teman yang melihat video kami. Saya juga pengenlah sakti mandraguna. Itu banyak sekali yang berguru di Google. Iya. Itu gimana kalau pendapat Abah? Atau kayak memang ilmu yang didapat akan sesuai dengan yang kita target, atau memang jin atau kodam yang masuk ke badan orang yang tadi mengamalkan dari Google tersebut itu yang masuknya negatif ataupun makhluk-makhluk jahat yang nantinya akan menyesatkan dan tentunya membuat orang tersebut menjadi
stres atau apa? Nah, itu lain lagi. Kalau kita misalkan sekarang misalkan itu wiri itu macam-macam. Ada di Quran juga ada. Misalkan kita pengen lihat jin ya, baca aja surat jin di Quran. Al-Jin. Tapi dengan catatan satu tengah rumah, dua pakai lilin. Itu kata guru saya dulu ya. Insya Allah datang dia. Satu. Yang kedua, itu hasil di Quran ya, baca Quran ada. Misalkan kita pengen lihat orang gaib, makhluk gaib misalkan, ada wiridnya juga. Tapi kalau misalnya kita pengen manggil bahasa orang-orang yang kesurupan, itu lain lagi wiridnya. Boleh dikatakan kata bahasa dulu mah jangjawokan. Nah gitu kata orang dulu gitu. Lain sama sekarang gitu. Gitu. Nah itu saya sedikit tertarik dengan yang Abah tadi sebutkan jangjawokan. Kan kalau dulu sangat kental sekali dengan nyebutin jangjawokan, begitu dilapalin langsung datang gitu ya. Iya. Nah itu sebetulnya masuknya hitam apa putih apa gimana sih, soalnya kan kadang juga jangjawokan juga ada lapad-lapad ya. Iya. Ayat suci Seperti ini ya. Maaf aja. Ya udah pernah dikasih sama guru. Katanya jangjawokan nih. Satu kekering kebungkem, sejagat buana jadi masa di singan, Yursia kaya besi yang sia kaya tugal gurpas gusta itu jangjawokan. Oh jangjawokan. Nah itu Dari bahasa Jawa. Dari bahasa Jawa itu ya. Kalau kita makan anak-anak bahasa itu yang sekarang masih kalimat sholawat. Sholawat itu kasih sholawat. Makanya kalau kita kemana aja setiap hari setiap sholawat, insya Allah apapun kita lakukan tercapai. Itu aja. Nah, Bah, tadi pertanyaan saya kan belum dijawab itu yang tadi yang berguru di Google. Itu tidak apa-apa atau jangan kalau bisa? Kalau pendapat abinya sebagai Tapi punten Mbak, Abah tahu Google? ya. Google ya. Tahu. Ya apa ya? Dari internet. Google. Begini. Kalau bagi Abah mah ya, memang Abah orang-orang bodoh tapi udah tahu lihat ya. Kadang-kadang ada bikinan, kadang-kadang asli gitu kan. Jadi mana yang asli? Tapi kalau yang asli bener kata Abah, yang kita sholat dengan wirid itu baru asli, kan? Sekarang kebanyakan di mana-mana berbuat ada buatan, ada asli gitu kan. Itu mana? Kalau kata Abah yang sudah berikan sama anak-anak asli bukan buatan. Oh, berarti alangkah baiknya jangan. Karena mungkin nanti kalau tanpa guru iya betul bisa ya, menyesatkan ya. atau terjadinya miring pikiran gitu Iya ya. betul, jangan orang bodoh dibodohin. Tuh, seperti aja. Posisinya begitu. Ya mungkin ya saya juga sedikit menambahkan yang namanya ilmu itu harus diijazahkan ya, Iya Bah, ya. betul. Jadi kalau misalkan kita tahu apa yang dilapalkan tapi nggak ada yang ngasih, itu juga nggak mempan ya, Bah ya. Iya. Nah ini Pak, satu lagi pertanyaan Bah. Ini kan yang namanya di persilatan itu ada istilah ajian tenaga dalam. Iya. Terus yang kalau di film-film keluar cahaya, itu sebetulnya ada nggak sih kayak gitu Bah? Oh kalau gitu saya belum pernah. Oh belum kesana. Belum pernah. Saya cuma hanya untuk menjebelakan musuh yang sudah membara musuh sama kita gitu baru. Jadi kalau misalkan dia lagi nafsu, kita bisa bisa gitu. Ya kalau nggak bisa nggak bisa. Nah itu untuk bela diri kan. Itu. Karena bela diri ada tenaga dalam, ada fisik. Misalkan kalau fisik orang mukul, tewak, diberi itu bela diri. Tapi kalau secara halus, dia marah sepuas mungkin. Kita patang kalau kita baca kalimat. Saya wawancara. Iya. Ya Rahmanir-Rahim. Saya berkulit jalani. Kita kunci. Dia berhenti. Langsung menjengkang gitu. Iya, tapi kalau emosi dia. Makanya kalau misalkan dia kalau pengen tahu, nanti kalau anak buah saya udah pada datang, buktikan siap. Itu aja. Apa mah enggak basa-basi, bukan istilah trik, istilah aslinya. Asli berarti ya, Pak. Saya nggak mau trik-trikan. Saya tahu udah tahu trik. Udah bahasa yang berdua udah tahu. Semua sama nggak dikembangkan itu. Karena udah banyak dari orang lain. Nah terakhir Mbah, mungkin ada kata-kata terakhir dari Abah untuk generasi-generasi di masa sekarang. Iya. Soalnya kan sedikit sekali sekarang orang yang mempelajari ilmu bela diri. Barangkali Abah ada pertuah atau apa namanya? Pepatah gitu lah. Pepatah buat kita semua ya, Buat kita semua gitu. Misalkan kalau bela diri, begini ya. Kita kalau menurut Abah ini, kita harus memberi dengan jual. Jangan kita duluan.
Misalkan kita mau mukul, kita buang. Kalau mau dibuang, kalau mau dibuang kita bawa dilumpuhkan. Satu, kedua, jangan kita nyerang duluan, tidak boleh. Jangan nyerang duluan. Kita mah beli, kalau dibeli baru kita jual. Misalkan onjok, potong, baru kita. Gitu. Dan kita antara satu tangan, dua kaki itu alat bikin merubuhkan orang musuh. Tapi mudah-mudahan kita jangan punya musuh satu, kebanyakan teman 1000 masih kurang. Gitu ya Bang. Gitu kan? Ya udah bah, terima kasih. Mudah-mudahan abahnya selalu sehat. Amin, amin. Dan tetaplah mengajar ilmu siat yang bermanfaat. Amin, amin. Nah, dan tetap melestarikan budaya Sunda. Amin, amin, amin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.